Pernah kepikiran nggak waktu lihat kapal udara raksasa, gimana caranya benda segede itu bisa melayang di udara? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik kekuatan-kekuatan tak kasat mata itu, mulai dari level yang paling kecil, yaitu molekul. Jawabannya itu ada di dunia molekul yang nggak kelihatan dan tekanan yang mereka hasilkan. Yuk kita selami bareng-bareng sekarang. Oke, buat jawab pertanyaan besar tadi, kita harus mulai dari hal yang paling dasar dulu nih. Mari kita lihat gimana sih kelakuan molekul dalam 3 wujud zat yang kita kenal. Perbedaan utama antara padat, cair, dan gas itu cuma soal kelakuan molekulnya. Kalau zat padat, bayangin aja molekul-molekulnya itu lagi baris rapi, terikat kenceng, jadi cuma bisa getar-getar di tempat, makanya bentuk dan volumenya tetap. Terus kita kasih sedikit energi, jadilah zat cair. Nah, sekarang molekulnya udah bisa saling geser, kayak orang di tengah kerumunan, makanya bentuknya ngikutin wadah. Dan kalau gas, wah molekulnya ini dapat energi paling banyak. Jadi mereka gerak bebas dan liar kemana-mana, ngisi semua ruang yang ada. Terus gimana caranya zat bisa berubah wujud? Dari padat ke cair, terus jadi gas? Kuncinya satu, energi. Biasanya sih dalam bentuk panas. Coba kita ambil contoh paling gampang deh, air atau H2O. Awalnya dia es, molekulnya diam, energinya rendah. Begitu kita panasin, kita kasih mereka energi buat lepas dan jadi air cair, mereka jadi bisa joget. Kalau kita panasin lagi, pestanya jadi makin rame. Molekulnya lepas total jadi uap, terbang bebas kemana-mana. Jadi, perubahan wujud itu sebenarnya cuma soal ngasih molekul lebih banyak energi dan kebebasan buat gerak. Nah, ini bagian yang menarik banget. Nambahin panas itu ternyata nggak selalu bikin suhunya naik loh. Ada sesuatu yang terjadi di balik layar. Energi panas yang kita kasih itu nggak dipakai buat naikin suhu, tapi dipakai buat kerja, buat mutusin ikatan antar molekul. Energi yang tersembunyi inilah yang kita sebut panas laten. Makanya waktu es mencair, suhunya bakal tetap di 0 derajat Celcius sampai semua es berubah jadi air. Energinya sibuk kerja, bukan buat manasin. Proses ini juga ternyata dipengaruhi banget sama yang namanya tekanan. Makin tinggi tekanannya, makin banyak energi yang kita butuhin buat bikin air mendidih. Inilah alasan kenapa kalau kita masak di gunung, di mana tekanan udaranya lebih rendah, air bisa mendidih di suhu yang lebih rendah dari 100 derajat. Jadi masaknya lebih lama. Oke, tadi kita udah lihat gimana tekanan udara ngaruh ke air mendidih. Ternyata ya, tekanan dari fluida, entah itu udara atau air, itu adalah kekuatan dahsyat yang ada di sekitar kita setiap saat. Yuk kita coba pahami dorongan tak terlihat ini. Jadi gini, mau wadahnya lebar atau sempit, tekanan di dasarnya itu cuma bergantung sama seberapa tinggi kolom cairannya. Makanya tekanan di dasar kolam renang yang dalam itu jauh lebih besar daripada tekanan di dasar bak mandi yang cetek. Prinsip yang sama persis juga berlaku buat atmosfer kita loh. Coba deh bayangin, berat dari kolom udara seluas 1 inci persegi yang membentang dari permukaan laut sampai keluar angkasa itu totalnya 14,7 pon. Intinya, kita ini sebenarnya hidup di dasar lautan udara. Dan berat dari lautan udara ini neken kita dari segala arah. Kita nggak ngerasa remuk karena ya tubuh kita juga ngasih tekanan balik dengan kekuatan yang sama. Oke, sekarang kita udah punya 2 kepingan puzzle, fluida dan tekanan. Waktunya kita gabungin buat ngejawab pertanyaan di awal tadi. Kok bisa sih benda segede gaban itu ngapung? Pasti pernah ngerasain kan? Ngangkat batu di dalam air itu rasanya enteng banget. Itu bukan sulap, memang ada gaya nyata yang dorong batu itu ke atas. Dan gaya itu datang dari airnya sendiri. Ada satu eksperimen klasik yang keren banget buat buktiin ini. Pertama, kita timbang kubus logam di udara. Katakanlah beratnya 10 pon. Terus kita timbang lagi, pas dicelupin ke air. Beratnya jadi cuma 3 pon. Loh, hilang kemana 7 ponnya? Nah, ternyata air yang tumpah gara-gara kubus itu, pas kita kumpulin dan timbang, beratnya persis 7 pon. Berat yang hilang itulah gaya apung, dorongan dari air ke atas. Dan penemuan inilah yang kita kenal sebagai prinsip Archimedes. Ini nih momen eureka yang legendaris di dunia fisika dan jadi kunci dari semua benda yang bisa mengapung. Logikanya jadi simpel banget. Kalau berat bendanya lebih gede dari gaya apungnya, ya udah dia tenggelam. Kalau lebih kecil, dia ngapung. Di contoh ini, dorongan ke atasnya cuma 624 pon, tapi bebannya 700 pon. Ya jelas tenggelam. Dan prinsip ini berlaku di mana-mana, buat hal-hal yang super besar sekalipun.
Pesawat amfibi yang beratnya ribuan pon bisa ngapung karena pelampungnya mindahin air yang beratnya lebih besar dari berat pesawat itu sendiri. Sama juga kayak kapal udara raksasa. Dia cuma perlu mindahin udara yang beratnya lebih dari berat kapal itu. Simpel kan? Jadi ternyata dengan ngerti aturan main di dunia yang super kecil, kita bisa ngejelasin fenomena yang kelihatannya mustahil di dunia kita yang besar. Dari molekul yang getar-getar sampai kapal udara yang melayang, pada akhirnya semuanya itu saling terhubung.